Oke, terima kasih. Saya Dr. Burhansyah dari Rumah Sakit Jember Klinik. Kebetulan saya merupakan anggota ID Jember yang sekarang sedang menyapa Anda yang berada di mana saja. Halo sahabat ID. Yang jelas kalau sekarang ini kan kita sedang dalam masa pandemi COVID-19, di mana kita sekarang harus berjuang untuk bagaimana bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita dari insan kesehatan itu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bersama-sama dengan seluruh tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, dan juga ini merupakan program nasional dari pemerintah Indonesia dalam rangka menyelesaikan masalah pandemi COVID ini. Kita akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik untuk menangani bagaimana kita bisa selesai dan menyelesaikan masa pandemi COVID ini. Kalau dibilang ini adalah sebagai pilihan ya. Memang kalau dulu cita-cita kecil saya sih sebetulnya pada waktu itu sih bukan ingin jadi dokter. Tapi saya ingin menjadi orang yang bergerak di lapangan di bidang kontraktor ya, di sipil. Tapi karena memang ada keinginan dari orang tua, dan kebetulan mungkin orang tua yang sangat mendambakan bagaimana. Saya rasa semua orang tua lah, semua keluarga ini menginginkan anaknya pasti ada yang ingin jadi dokter. Akhirnya dengan kompromi yang terjadi dalam keluarga itu, yang paling saya sangat ingat adalah bahwa ultimatum daripada orang tua, terutama bapak saya, yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau jadi dokter, maka aku tidak mau mendoakan kamu. Wah, susah buat saya. Ngeri. Jadi akhirnya ya mau nggak mau saya harus kompromi dengan kondisi itu. Tapi alhamdulillah ya memang doa orang tua, perjuangan orang tua, dan tentunya juga kita sudah konsekuen. Kita juga akhirnya terjun di dunia medis sebagai seorang dokter. Ya sampai hari ini alhamdulillah saya bisa menjalaninya dengan enjoy. Ini sebuah kecelakaan yang menyenangkan. Menarik. Ya, jadi nggak ada. Karena di dalam prinsip hidup saya adalah bagaimana saya itu menjalankan profesi saya itu seperti hobi. Dan terakhir ini ada salah satu kata-kata yang sangat menggelitik saya, bahwa anggaplah berprofesi itu seperti kita bermain game. Jadi kayaknya setiap hari saya harus main game, dan setiap hari saya harus naik level untuk memenangkan game-game itu. Jadi akhirnya ya enjoy aja, kita nikmatin. Sampai hari ini alhamdulillah saya bisa menikmati profesi sebagai dokter itu sebagai profesi yang menyenangkan. Kalau dilihat dari latar belakang, pertama karena lingkungan keluarga, itu memang tidak ada di keluarga kita itu adalah yang berpendidikan tinggi. Jadi pas generasi saya adalah generasi kedua, saya kebetulan satu keluarga 3 orang, saya, Anang, dan adiknya Anang, itu yang mulai mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Ya, jadi memang bagi kita itu kita tidak punya background, kita tidak punya gambaran, dan sama sekali kita tidak pernah punya figur yang ada di keluarga kita itu yang mempunyai pendidikan tinggi. Ya, itu memang suatu perjuangan berat bagi kita. Bagaimana saya harus beradaptasi dari orang yang berada di lapangan, kemudian harus menjadi seorang yang jadi kutu buku. Harus belajar setiap hari. Nah itu memang berat, tapi itu sebuah konsekuensi yang harus dijalani. Jadi ya saya enjoy aja dan saya nikmati selama pendidikan kedokteran selama kurang lebih 6 tahun itu bisa saya selesaikan dengan baik. Kalau kuliahnya sih yang saya sangat ingat sekali itu ada 2 hal. Pertama itu pada waktu saya masih di bagian anatomi. Nggak tahu pada waktu itu saya senang sekali belajar anatomi itu. Bahkan kalau nggak salah nilai saya bisa bilang sempurna. Bahkan saya pernah ditawari menjadi asisten dosen pada waktu itu. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah ujian DM. Pada waktu itu mau ujian di penyakit kulit. Nah itu karena pada waktu itu saya juga masih sibuk di luar ya. Termasuk dulu ngeband juga ya
di Fakultas Kedokteran pada waktu itu. Pas waktu itu memang kebarengan dengan masa festival band di Fakultas Kedokteran. Jadi kesibukan saya pada waktu itu tersita di situ. Jadi pas pada saat masanya ujian itu saya nggak sempat belajar. Ya, nggak sempat belajar. Jadi pas pada saat hari itu saya ujian di bagian penyakit kulit dan kelamin itu, soal yang 100 itu saya selesaikan hanya dalam waktu 5 menit. Ya, karena nggak ngerti sama sekali. Saya pikir malah dokter. Enggak. Dan itu menjadi guyonannya teman-teman satu angkatan pada waktu itu. Gila, belum 10 menit udah keluar selesai. Karena pada waktu itu memang harinya pada waktu itu hari Sabtu. Dan saya setiap hari Sabtu itu pasti pulang ke Jember. Jadi hari Sabtu itu saya pulang ke Jember. Jadi pada waktu itu saya pikir saya ngerjain ini saya nggak paham, saya ngerjain ini nggak bisa. Daripada saya diem harus nunggu 1 jam, sama aja. Tinggal aja deh. Saya kasihkan ke dosen, dosennya pun juga bingung. Udah selesai, yang lain pada belum selesai. Teman-teman masih halaman 1, halaman 2 saya udah selesai. Nah, itu yang saya ingat 2 hal itu. Satu pada waktu saya di semester 2 di anatomi ya, dan perfect nilai saya itu adalah A pada waktu itu, nggak ada nilai yang lain. Tapi pada waktu itu saya ingat saya belajar itu 1 hari bisa 8 jam. Jadi sebetulnya kalau kita mau berusaha, kita mau maksimal betul sih, nggak susah. Pinter itu sebetulnya bukan sesuatu yang istimewa, biasa aja sih, gitu loh. Ya kenapa? Kita mau belajar. Dan saya rasakan betul pada waktu itu, belajar 8 jam 1 hari, ya bagus, nilainya memang perfect, sempurna, bisa A. Dan yang kedua di waktu ujian di dokter muda itu, di penyakit kulit kelamin, dan itu saya ingat sekali. Bahkan sampai sekarang kalau kita ketemu di satu angkatan dengan itu, kalau udah pas jatuhnya cerita pada waktu ujian kulit kelamin itu, wah pada ketawa semua. Saya di Surabaya, di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya angkatan tahun 84 dan saya lulusnya itu di tahun 91. Yang jelas adalah masa transisi bagi saya. Yang saya bilang tadi bahwa saya mungkin pada zaman SMA itu sekolahnya kurang bagus ya. Jadi justru ini saya jadi cerita saya pada waktu SMA ya. Jadi backgroundnya kan justru di semester ke-6 waktu SMA itu saya berangkat dari rumah sih jam setengah 7 pagi ya. Sampai di sekolah itu ya jam 7 ya. Tapi saya pada waktu itu nggak masuk sekolah. Saya di belakang sekolah itu ada warung bakso dengan rumahnya. Biasanya kita ngumpul di situ, kalau nggak tidur di situ. Baru nanti bel pertama, istirahat pertama jam 9 itu baru saya masuk di pelajaran yang berikutnya. Dan itu saya alami selama 1 semester. Pada waktu itu ya saya bilang ya kita nggak bagus pendidikannya gitu loh. Nah begitu saya di masa kuliah ini kan sudah berbeda sekali. Pola berpendidikannya juga sama, kita nggak punya figur. Itu masa adaptasi saya itu kurang lebih 1 tahun lebih. Bagaimana saya bisa benar-benar caranya belajar yang betul itu seperti apa sih? Nah saat itulah baru itu masa-masa yang berat bagi saya karena masa transisi. Jadi bagaimana saya itu setiap hari harus belajar paling nggak itu 4-6 jam. Itu setiap hari harus saya lakukan. Jadi misalnya nanti setelah sholat maghrib itu saya harus belajar. Kira-kira nanti setelah sholat isya itu saya sudah berhenti. Kemudian istirahat sebentar. Bangun pagi subuh itu juga harus belajar lagi. Karena kalau di kedokteran itu sebetulnya nggak butuh orang pinter sih. Butuhnya orang rajin. Orang rajin beneran itu. Lain dengan orang eksakta ya. Mereka tahu rumus, dikasih apa aja ya mesti bisa. Tapi kalau di kedokteran, kalau mereka tidak rajin, tidak bisa membaca setiap hari, nggak bisa, pasti lulus. Itu. Nah di situ ya berat. Jadi setelah semester kedua saya mengalami di anatomi itu, selebihnya sampai ke dokter muda itu dan seterusnya, ya itu udah bisa lancar. Jadi masa-masa itu yang sangat. Jadi transisi pada waktu benar-benar ingin jadi mahasiswa itu yang bener. Itu yang paling berat. Saya lulus tahun 91, baru saya penempatan pada waktu itu zamannya dokter penempatan ya. Kebetulan saya mendapatkan tempat itu di puncak Gunung Bromo. Jadi di masyarakat Tengger, di situ itu saya selama 3 tahun, sejak tahun 92 sampai 95. Nah di sanalah saya itu berkarir pertama kali di puskesmas. Dengan jumlah penduduk saya sangat ingat sekali, satu kecamatan hanya 17.000.
Saya ingat sekali. Dan itulah pertama kali saya berhadapan langsung dengan pasien. Ya karena mungkin itu di daerah ya. Ya pada waktu kita di DM gitu di rumah sakit, kemudian kita sering ikut bakti sosial. Kebetulan saya juga aktivis di kampus ya. Jadi sering ikut kegiatan sosial, kegiatan mahasiswaan. Bahkan saya jadi anggota senat, bahkan juga anggota BEM juga ya. Pada waktu itu ya untuk bersosialisasi sebetulnya tidak terlalu sulit. Karena pada waktu itu saya ingat kita punya organisasi, kalau nggak salah pada waktu itu di HMI ya, itu ada perkumpulan, kita punya klinik di situ. Jadi pada waktu dokter muda pun kita itu bisa berpraktek di situ. Jadi saya rasa kalau untuk pada waktu kita pertama kali untuk pegang pasien sih, ketemu dengan pasien nggak terlalu sulit adaptasinya. Karena selama 2 tahun kita jadi dokter muda itu pun kita setiap hari kan berhadapan dengan pasien bisa 50 pasien kita pegang kalau kita di poliklinik, jadi nggak ada masalah sih sebetulnya. Nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan sih di situ. Transisinya sudah cukup. Pada waktu kita jadi dokter muda, kita aktif di situ, kita sering ikut bakti sosial ke lapangan. Jadi berhadapan dengan pasien di bencana pun, di daerah bencana pun kita juga nggak ada masalah. Jadi pada waktu itu ya kita it's okay. Sukanya itu adalah kalau kita itu jujur saja, mungkin ini klasik ya, tapi bagi saya itu betul-betul menyentuh ya. Jadi sukanya adalah kalau kita itu bisa menolong pasien, bisa sampai sembuh, dan ada report dari pasien, dan ada ucapan terima kasih yang ikhlas dari pasien itu yang menyampaikan ke kita, "Dok, terima kasih ya, bapak saya, anak saya, atau saya sembuh," gitu. Nah itu sesuatu yang luar biasa. Dukanya adalah bahwa kalau kita gagal menyelamatkan pasien atau menyembuhkan pasien, ya itu yang susah. Atau kita melihat ada pasien itu yang punya penyakit yang cukup berat, tapi dia tidak punya kemampuan finansial untuk meneruskan pengobatannya, atau dia mencari fasilitas yang lebih. Itu yang membuat kita kadang-kadang yang ya cukup sedih lah untuk melihat itu. Itu aja sih, saya rasa mungkin sama dirasakan oleh dokter-dokter yang lain. Pencapaian yang bisa saya bilang adalah sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya adalah di saat saya pada waktu saya sudah tidak menyangka saya tidak akan bisa berkarir di rumah sakit ya, di dalam korporasi saya. Kemudian saya dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit yang cukup besar, cukup bergengsi di Kabupaten Jember, dan menjadi kebanggaan masyarakat Jember dan mungkin menjadi kebanggaan masyarakat Segersi dan Besuki. Saya bisa mewujudkan, menjadikan unit dari rumah sakit itu menjadi sebuah unit yang terbaik di dalam korporasi kita. Pencapaian itu luar biasa bagi saya, dan itu sebetulnya adalah pencapaian dari seluruh tim yang bersama saya bekerja, dan itu memang saya rasakan sampai hari ini, bahwa saya tidak menyangka bahwa saya bisa mewujudkan harapan-harapan dari para korporasi dan seluruh harapan dari entitas di korporasi itu, bahwa saya bisa mewujudkan untuk menjadikan rumah sakit Jember Klinik menjadi rumah sakit terbaik. Ya, kalau kita lihat sejarahnya sih, di tahun yang kemarin kita rumah sakit ini menjadi rumah sakit peringkat 10 di rumah sakit holding BUMN di seluruh Indonesia. Dan kalau di korporasi kita di hari 4 di PT Nusantara Medika Utama itu, kita sekarang berada di posisi yang nomor 1, dan bisa dibilang ini adalah posisi yang sangat membanggakan. Itu salah satu yang cukup membanggakan bagi saya. Itu luar biasa sekali ya. Jadi memang harus kita akui bahwa di dalam rumah tangga sendiri itu pun harus ada kerjasama tim yang bagus. Memang harus ada leadernya, kemudian harus ada supportingnya. Ya, salah satunya mungkin kalau bisa saya terjemahkan kata-kata itu adalah kerjasama antara suami dan istri, seorang laki-laki dan perempuan yang mensupport bagaimana satu di antara, bahkan mungkin kalau yang berhasil itu yang perempuan, yang lakinya pun juga harus sama. Jadi itu sebetulnya kata-kata itu universal.
Jadi kita tidak bisa melihat itu laki-laki atau perempuan. Bagi saya adalah siapapun di dalam rumah tangga itu yang akan menjadi leader di situ, ya saling mensupport dan harus bisa saling menerima. Kebetulan di sini saya sebagai kepala rumah tangga, saya betul-betul disupport oleh istri saya dan keluarga saya. Kalau enggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi itu bagaimana saya akan bisa bekerja kalau saya di rumah tidak beres? Bagaimana saya akan bisa bekerja semaksimal mungkin kalau segala sesuatu di rumah itu tidak diselesaikan dan disiapkan? Jadi memang saya sangat setuju sekali dengan itu. Tapi itu sifatnya lebih universal. Kalau zaman dulu sih boleh ya, karena mungkin harus laki-laki yang berkarir. Tapi zaman sekarang itu sudah beda. Itu berlaku untuk siapa saja. Siapapun yang jadi leader harus disupport. Yang pensupport pun juga harus siap. Kalau saya lebih mengartikan itu lebih universal. Itu luar biasa ya. Selain itu merupakan sebagai sunnatullah ya. Dan kita harus berkeluarga. Dan ya memang kita memiliki keluarga itu kita bisa memiliki tanggung jawab. Kita punya istri, kita punya anak, tentunya bagaimana kita bertanggung jawab untuk bisa memberikan keamanan, kenyamanan, kebahagiaan, kesuksesan untuk seluruh keluarga. Nah, inilah arti yang sebenarnya menurut saya. Jadi bagaimana kita bisa betul-betul membahagiakan keluarga itu, mewujudkan keinginan-keinginan keluarga secara bersama, istri, anak, dan juga masa depan. Yang pertama sih sebetulnya kuncinya dinikmatin dulu. Ya, dinikmatin dulu ya. Kemudian ditata. Ya, ditata memang porsinya bagaimana kita bisa membagi waktu sebetulnya. Jadi jujur bagaimana kita bisa mengarrange waktu sebaik mungkin sehingga kita bisa betul-betul bisa memaksimalkan keadaan. Karena kita nggak tahu di dalam perjalanan kadang-kadang kita udah punya plan kan, kita punya timeline juga ya. Tapi di tengah perjalanan kadang-kadang ada sesuatu. Nah, bagaimana kalau kita sudah disiplin, bisa menyelesaikan, punya target, bisa menyelesaikan masing-masing target itu, saya rasa tidak ada masalah. Semua bisa diatur. Sesibuk apapun sebetulnya bisa diatur. Gitu. Dan tentunya ini ada saling pengertian. Itu yang terpenting. Jadi nggak bisa. Jadi kan misal ya kalau kita suaminya misalnya seorang dokter. Saya tahu memang dunia kedokteran itu orang-orang yang bekerja di profesi sebagai seorang dokter itu bisa saya katakan bahwa mereka tidak bisa menjadi dirinya sendiri, bahkan menjadi miliknya keluarga. Dia setiap saat harus siap untuk mengabdikan diri sesuai dengan sumpahnya bahwa dia itu harus bekerja untuk masyarakat. Ya kita harus rela. Misalnya kalau suaminya yang berkarir sebagai seorang dokter, istrinya harus rela, anaknya juga harus rela. Nggak bisa. Dan di situ dibutuhkan tingkat pengertian yang tinggi supaya bagaimana semuanya bisa berjalan selaras. Kalau analoginya bahwa sekarang di rumah sakit itu banyak virus, sebelum pandemi ini pun juga rumah sakit tempatnya penyakit, tempatnya virus, iya kan? Jadi saya rasa boleh kita itu waspada, boleh kita hati-hati, tapi kita tidak boleh berlebihan. Ya, saya rasa sekarang rumah sakit itu di Indonesia sekarang kan sudah ada yang namanya akreditasi rumah sakit. Di dalam akreditasi rumah sakit itu ada yang namanya yang disebut dengan pelayanan yang terbaik dan juga keselamatan pasien. Pelayanan pasien dan keselamatan pasien. Tentunya sebuah rumah sakit itu sudah punya standar untuk bagaimana membuat pelayanan yang terbaik dan juga tentunya untuk keselamatan pasiennya. At least juga sekarang dalam situasi pandemi ini pun ada kerja-kerja ekstra dari rumah sakit itu bagaimana mengamankan rumah sakit. Karena kita sendiri yang katakanlah misalnya lebih dari 8 jam berada di satu rumah sakit itu kita terpapar. Nah, kalau kita orang rumah sakit sendiri itu tidak hati-hati, tidak waspada, tidak melakukan pencegahan, tidak melakukan proteksi baik dirinya sendiri, lingkungannya, institusinya, maka nggak mungkin kita bisa bekerja. Dan yang paling banyak terrisiko untuk terpapar dan terkena, yang paling parah ya kita. Jadi logikanya adalah pasti rumah sakit itu sudah melakukan proteksi dini.
Jadi misalnya kita selalu menyediakan seperti protokol kesehatan, mulai dari cuci tangan, pakai masker, kemudian pakai hand sanitizer, kemudian kita pakai kita setiap ruangan itu yang sudah ini kita bersihkan. Nah, kita selalu di rumah sakit itu melakukan pembersihan ruangan dan itu rutin dilakukan. Dan setiap ini juga ada pengaman-pengaman yang harus kita berhadapan, itu sudah ada semua di setiap ruangan tempat praktek pun. Itu juga sudah kita siapkan. Terus kemudian disinfektan itu kita lakukan semuanya. Jadi saya rasa rumah sakit ya sebetulnya standarnya sudah dilakukan. Gitu loh. Jadi tidak ada alasan sih sebetulnya kalau kita juga takut. Waspada boleh, ya. Khawatir boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena rumah sakit sendiri yang kita notabene setiap saat itu 24 jam berhadapan dengan penyakit, sebelum dan saat pandemi ini kita sudah proteksi, kita sudah siap untuk itu. Jadi artinya ya kita tetap waspada, itu ikuti ya yang namanya protokol kesehatan itu, dan ya kita lakukan aja. Toh di sini pun kita dalam rumah sakit ya mereka, saya sampai hari ini alhamdulillah ya standar dianjurkan oleh pemerintah saya pasti lakukan. Alhamdulillah sampai hari ini saya bersama keluarga saya aman-aman itu. Bahkan saya kan tiap hari di rumah sakit. Nah, jadi himbauan saya sih kepada masyarakat, Anda boleh khawatir, Anda boleh waspada, tapi nggak boleh parno. Bahasanya zaman sekarang kan gitu kan, nggak boleh parno, nggak boleh berlebihan, ya. Karena rumah sakit sendiri sudah menyediakan alat-alat untuk proteksi. Mulai dari cuci tangan, hand sanitizer, masker, kemudian termogan, pengukuran suhu dan lain sebagainya, itu sudah kita lakukan. Dan dokternya pakai APD. Di tempat-tempat tertentu itu malah APD-nya kan sampai di level 3. Jadi saya rasa itu aman. Jadi sebenarnya masyarakat nggak perlu ragu ataupun takut. Nggak. Ya karena sekarang eranya adalah era sosial media. Kita tahu bahwa kadang-kadang itu hoax itu lebih hebat, lebih cepat daripada sosialisasi pemerintah. Ya kan? Jadi itu sebetulnya yang terjadi. Jadi ya himbauan saya sih jalani aja normal. Yang penting bagaimana kita tetap melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dimanapun kita berada saya rasa itu aman. Oke, siap. Kalau di Jember sendiri nih Dok khususnya, problematika apa sih yang terjadi Dok terkait kesehatan? Kalau kita lihat kesehatan di Jember sih saya rasa sudut pandang saya dari sisi perumah sakitan ya, karena saya berprofesi di rumah sakit ya. Ya jumlah penduduk Jember itu adalah 2.700.000. Kita dibagi kurang lebih sekitar ada 33 kecamatan ya, atau 34 kecamatan kalau saya nggak salah ya. Jadi kemudian kita tersebar dari wilayah utara, selatan, timur, barat. Sedangkan rumah sakit yang pemerintah itu ada 3, yang di tengah kota, kemudian di wilayah selatan itu di Balung, kemudian di wilayah timur itu utara adalah rumah sakit Kalisat. Ya. Nah ini kalau saya melihat ya dari pengalaman saya selama mengelola rumah sakit ini ya, memang saya berharap sih semua rumah sakit yang ada di Jember ini memang meningkatkan fasilitasnya masing-masing, keahliannya masing-masing, kelebihannya masing-masing, sehingga bisa masyarakat itu yang sejumlah 2.700.000 itu bisa ditangani betul kesehatannya. Saya berpikir begini, kalau misalnya rumah sakit pemerintah yang ada di wilayah perifer dan juga sarana prasarana itu puskesmas yang ada di perifer itu cukup bagus, masyarakat nggak perlu berbondong-bondong datang ke tengah kota. Mereka bisa lebih efisien, bisa menangani mendapatkan pelayanan kesehatan di daerah mereka masing-masing. Jadi saya berharap sih nanti ke depan bagaimana nanti rumah sakit ini juga meningkatkan kualitasnya, meningkatkan potensinya, kelebihannya, dan terutama untuk rumah sakit pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, bagaimana rumah sakit yang ada itu lebih ditingkatkan kualitasnya dan juga sumber dayanya yang ada. Bagaimana dia bisa mengcover wilayah-wilayah yang berada di Kabupaten Jember. Manusia itu adalah makhluk Tuhan yang sangat adaptif ya. Jadi kita diberikan kelebihan oleh Tuhan itu berpikir, dan kita diberikan oleh Tuhan itu untuk
bisa mengatasi segala persoalan yang kita hadapi. Jadi pandemi atau tidak pandemi, sebetulnya yang perlu disiapkan oleh dokter-dokter muda sekarang itu, mereka harus yang pertama punya komitmen yang tinggi, ya. Dan yang paling fundamental sih sebetulnya itu ya, kalau saya lihat itu ada 3 ya. Yang pertama mereka harus ingat sumpahnya, ya. Kemudian mereka harus pegang yang namanya etika di dalam berprofesi, terutama di dunia kedokteran. Yang ketiga adalah komitmen. Nah, 3 hal ini harus dipegang. Kalau pada hal yang pertama, itu masalah sumpah dan masalah etika, itu adalah hubungannya kita dengan pencipta. Dan kalau yang di etika, selain dengan pencipta, itu dengan manusia, sesama kita, yang sifatnya adalah horizontal. Tapi yang ketiga, menurut saya ini yang paling bawah sih sebetulnya, komitmen. Ini kan hubungan kita dengan manusia. Nah, kalau kita tidak pandai-pandai memegang komitmen ini, maka mungkin bukan hanya profesi kedokteran, bukan hanya seorang dokter ya. Siapapun kalau tidak pegang komitmen ini nggak bisa sukses dia. Nggak akan sukses. Karena apa? Dia selalu melanggar komitmen. Dan dia manusia egois. Saya rasa tidak akan. Kita tahu bahwa zaman sekarang kita tidak bisa sukses sendirian. Nah, kita harus berkolaborasi, kita harus bersinergi. Itu harus dilakukan. Jadi kalau ada orang yang sampai zaman sekarang, istilah saya ini, guyonan saya ya, kalau dokter itu kemana-mana pakai bajunya dia, ya susah. Kenapa dok? Kenapa mereka menganggap orang lain butuh dia? Enggak, no, zaman sekarang bagi saya kan, saya bilang sekarang begini, lebih besar saya, out of content ya. Pemimpin lah, secara besar. Pemimpin itu adalah petugas rakyat, ya. Jadi dia harus siap untuk melayani. Zaman sekarang harus seperti itu. Dan profesi apapun harusnya sekarang seperti itu. Bisa melayani dengan baik, bukan dilayani. Dan tidak menganggap orang itu butuh dia, membutuhkan dia. No, itu salah besar. Kalau di teori marketing, kalah deh, itu sudah salah besar. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Makanya secara fundamental yang dipegang tadi itu, di profesi, terutama di profesi kedokteran lah ya, kembali lagi dalam pertanyaan itu ya, 1 sumpah dokternya, pelajarin deh, jalanin deh. Kadang-kadang kita lupa itu etika di kedokteran, di profesi kedokteran. Yang ketiga adalah komitmen. Kalau bisa pegang 3-tiganya, sudah. Nomor 1 dan nomor 2 itu kadang-kadang kita tidak tahu. Itu yang tahu dirinya sendiri dengan Tuhan. Tapi yang nomor 3 ini hubungan antar manusia. Nah, kalau sudah itu tidak dipegang, ya susah. Nggak akan sukses orang itu. Ya. Oke. Dokter, pertanyaan terakhir dari saya. Jika ada seseorang yang ingin menjadi seorang dokter, nah kira-kira dokter ada pesan nggak? Gimana sih kita tuh harus struggle? Karena kan untuk menjadi seorang dokter itu gampang-gampang susah ya dok ya. Dari segi ekonomi, dari segi pembelajaran di alami nantinya. Itu dokter ada pesan apa? Saya sih agak susah sih menjawab pertanyaan itu ya. Karena kalau kita bicara dunia, khususnya dunia kedokteran, coba kita bedakan mungkin yang dialami saya saja tahun 80-an ya, dengan sekarang 2021 ya. Sekarang saya tidak pernah bisa mendengar ada anaknya tukang becak, anaknya pedagang kaki 5 jadi dokter. Enggak ada. Ya. Zaman saya dulu masih ada, karena ada apa? Pemerintah benar-benar juga memperhatikan bagaimana perkembangan pendidikan di dunia kedokteran, betul-betul disubsidi oleh pemerintah. Ini udah dunianya udah berbeda gitu loh. Makanya saya tuh, karena saya sekarang mengalami masa itu ya, dulu masa pada waktu itu saya masih mendengar ada teman saya itu, non sewu, maaf ya, ada orangnya tidak mampu tapi dia pintar ya, dia bisa sekolah di dunia kedokteran. Nah sekarang untuk menjadi seorang dokter biayanya cukup besar. Jadi makanya kalau ingin jadi dokter sekarang itu bukan hanya cukup pintar, dia harus pintar, dia harus mampu, dan dia mau berjuang dengan keras. Kalau nggak bisa. Ya, nah inilah yang harus dipertimbangkan. Ya ini, saya sih kepingin sih mendengar suatu saat itu masih nanti ada anaknya tukang beca itu jadi dokter.
kepengen sih Mas. Ya idealisme sih itu ya, tapi harus sebetulnya bisa seperti itu. Karena apa? Pendidikan itu untuk siapa saja. Dan semua lapisan harus bisa mencapai titik itu. Nah ini sekarang ya nanti tugas para pemimpin-pemimpin berikutnya bagaimana bisa menciptakan itu. Ya kalaupun tidak seperti zaman saya dulu tahun 80-an itu ada porsi misalnya 20%, 30% atau 40%, ya paling tidak misalnya tahun ini ada benar-benar yang 10% atau 5%, tapi benar-benar dari golongan itu. Kan berbeda nanti. Orang yang biasa sudah nyaman menjadi sesuatu dengan orang yang mereka dulunya itu susah kemudian jadi itu sangat berbeda perjuangannya. Sangat berbeda. Makanya ya kalau saya bilang ya sekarang itu untuk menjadi seorang dokter memang bukan hanya cukup pintar, dia harus juga mampu, dia harus juga bekerja keras. Ya, di dunia profesi kedokteran itu dunia yang penuh dengan regulasi, penuh dengan permasalahan, ya juga harus finansialnya cukup kuat. Itu real. Ya, itu real yang terjadi sekarang. Terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa like and subscribe dan ikuti notifikasi daripada video ini. Sampai jumpa. Masyarakat sehat, masyarakat sejahtera.